Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh menyertai setiap kami di hari ini. Kami bersyukur bahwa cinta kasih Tuhan masih senantiasa Engkau berikan bagi kehidupan setiap kami. Dan bersyukur atas itu kami mau bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran 16 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari hari Minggu kemarin sampai di malam hari ini, kita bersama belajar dan mau memahami maksud Tuhan lewat kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan atas penderitaan, atas beban hidup yang mereka alami, didengarkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan yang adalah Allah Israel mendengarkan sungut-sungutan mereka dan kemudian menjawab doa mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu makan daging pada waktu senja dan makan roti hingga kenyang pada waktu pagi. Namun demikian, hal ini tidak mau mengartikan bahwa sungut-sungutanlah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan umatnya. Untuk kemudian Tuhan memberikan berkat. Tuhan mendengar sungut-sungutan, Tuhan mendengar segala penderitaan umat Israel. Adalah karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. Bahkan dalam sungut-sungutan sekalipun Tuhan mendengar penderitaan mereka. Dan hal ini mau mengartikan bahwa Tuhan begitu rupa mengasihi umatnya. Dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga mengasihi kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan begitu mengasihi kita. Bahwa dalam pergumulan, bahwa dalam penderitaan sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Jika masa pandemi saat ini ada begitu banyak orang yang mungkin serupa dengan bangsa Israel, mengeluh, bersungut-sungut, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan penderitaan kehidupan setiap kami akan berakhir. Bahkan dalam keputusasaan orang-orang di luar sana, ada begitu banyak sungut-sungutan dan keluhan kepada Tuhan. Tetapi bagi setiap kita yang hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa dalam sungut-sungutan, bahwa dalam keluhan yang kita alami, Tuhan masih menganugerahkan kehidupan. Tuhan masih percaya bahwa kita mampu melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya, lewat kehidupan yang Ia percayakan. Oleh sebab itu, mari bersama kita belajar dari bangsa Israel. Kita belajar untuk tidak bersungut-sungut dan menghargai setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang adalah Allah kita
adalah Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Allah yang selalu menjawab doa dan pergumulan kita sesuai dan seturut dengan kehendaknya dan waktunya. Kebiasaan setiap kita untuk bersungut-sungut, kebiasaan setiap kita untuk mengeluh akan keadaan yang ada tidak akan membuat kehidupan kita jauh lebih mudah. Bahkan cenderung lebih berat. Karena kita merasa bahwa hidup ini adalah beban yang harus dijalani. Kita merasa bahwa hidup ini adalah sebuah pergulatan beban yang tidak ada akhirnya. Sehingga kita bersungut-sungut dan mengeluh akan keadaan. Tetapi jika kita menghargai dan melihat kehidupan sebagai sebuah berkat yang berasal daripada Tuhan, maka hidup ini akan terkesan lebih ringan. Hidup ini akan terkesan lebih baik. Karena kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Dan sebagai wujud kita mensyukuri, kita menghargai anugerah kehidupan ini, kita mau bersyukur, bukannya bersungut-sungut. Mari bersama rendahkan diri kita, bawa diri kita kepada Tuhan. Dengan segala pergumulan, dengan segala penderitaan yang kita alami, datang pada Tuhan. Serahkan segala pergumulan kita kepadanya, dengan syukur, dengan doa, dan kerendah hatian kepadanya, bukan dengan sungut-sungut. Jadilah umat Tuhan yang selalu bersyukur, apapun keadaan hidup yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk mau bersungguh-sungguh melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadirat Tuhan. Yaitu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan percayakan, bukan yang bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami di malam hari ini. Dan kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami selalu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.